Mohon perhatian semuanya untuk pembelajaran praktikum APS yang kelas ini, yang membawakan praktikumnya adalah saya, sementara dosennya Ibu Asniati ya. Ya Pak. Ya, oke. Nah, berarti Ibu Asniati besok jam 7.30 itu sudah on time dengan dia. Kalau dia orangnya selalu on time, bisa santai-santai. Ya. Nah, mungkin komunikasi dengan Ibu itu juga sudah, mau pakai apa Ibu itu saya juga belum tahu, apakah Classroom, atau Skype, atau apa, saya nggak tahu nanti Ibu pakai apa. Oke. Nah, jadi pembelajaran antara teori dan praktek itu agak jauh berbeda nantinya, karena di kelas Ibu akan bersifat teoritis yang banyak. Saya lupa, apakah sudah saya kirim caranya RPS Ibu, lalu bahan buku yang dikasih Ibu, sudah saya kirim nggak sebelumnya? Lewat WA? Belum sudah? Belum, Pak. Nah, kalau belum nanti saya lihatkan kembali ya. Sekarang dengar cerita saya dulu. Oke. Nah, sekarang gini. Untuk pertama ini, Anda tolong ingat ya, absen jika tidak bisa masuk di Moodle, nanti saya kirimkan link Bitly-nya, ya, supaya Anda bisa ngisi di Bitly saja kalau Anda bisa masuk di Moodle, ya. Dan mengenai bahan saya, RPS saya, ini bisa saya share kepada Anda, mungkin Anda juga sudah baca dan lihat di Moodle. Ini RPS saya, rencana pembelajaran 1 semester. Nah, jadi minggu pertama ini atau sekarang kita mempelajari ini, pengenalan hardware, software. Kemudian. Maaf Pak, bisa diperbesar Pak. Apa aja perbesar? Apanya Pak? Layar itunya Pak. Saya sudah besar ini, di layar saya besar. Ah, udah. Oh, karena kamu pakai HP, Sufrian Dio. Makanya kecil. Iya Pak. Oh iya. Iya Pak. Oke. Jadi nanti Anda juga bisa download di Moodle atau nanti saya kirim file. Jadi ini materi kita pertama, diharapkan mahasiswa nantinya tugas pertama Anda itu bisa membuat rekaman video atau multimedia lewat YouTube. Itu durasi pendek aja cukup. Itu tugas Anda yang pertama. Apa yang akan Anda buat? Anda sedang belajar atau Anda sedang buat suatu program. Nah, jadi terserah Anda nanti videonya. Yang penting Anda bisa membuat rekaman sebuah video yang mana nantinya Anda linkkan pada YouTube. Nah, lalu sarana untuk capture videonya, saya juga sudah mengirim dalam bentuk YouTube VLC, tapi kalau nggak salah di Moodle itu. Juga saya sudah kirim software Bandicam yang bisa Anda download juga. Jadi yang free-nya. Kita pakai yang free-free aja, yang berbayar itu agak mahal nanti dan sulit bagi kebutuhan Anda. Ya. Nah, itu yang pertama untuk pembuatan video, nanti lihat YouTube-nya, ya. Kemudian yang kedua, Anda membuat presentasi multimedia lewat PowerPoint. Nah, PowerPoint yang Anda gunakan nanti versinya yang tinggi, yang ada multimedianya. Kalau 2007 itu tidak ada fasilitas yang seperti itu. Berarti Anda bisa pakai yang 2000 berapa lah, chat. Coba nanti lihat yang versinya lebih tinggi yang ada fasilitas itu. Lalu fasilitas versi, saya juga tidak menetapkan, sesuai dengan komputer Anda yang ada aja. Ya, lalu bagaimana Anda bisa? Jadi yang harus kita pahami di situ. Oke. Nah, jadi dua hal tadi yang harus Anda bahas di pertemuan pertama. Nah, kemudian materi selanjutnya, minggu 2, 3, dan 4, kita belajar praktikum visio. Praktikum visio Anda harus standby-kan juga di komputer Anda. Versinya yang terendah aja ambil dulu, 2007 ke atas. Nah, lalu, apa yang kita bahas selama 3 minggu pertemuan, nanti Anda akan mengenal simbol DFD,
kemudian ada manajemen proyeknya atau PES-nya itu ada di dalam kualitas Visio, kemudian membuat proyek ERD. Nah, semuanya itu ada dalam materi yang disampaikan Ibu As nanti. Ya. Nah, kemudian kita juga dianjurkan bisa membuat web sederhana lewat Praktikum Notepad. Nah, ini tidak perlu download software karena di Windows itu ada. Coba cari nanti di Windows Aksesoris, ya, itu ada nanti Notepad. Lalu browsernya nanti juga boleh Chrome, Mozilla atau Explorer. Nah, jadi tidak ada yang berbayar bagi Anda nanti ini, cari yang free saja. Ya, tolong dipahami untuk yang prakteknya. Jadi itu sampai UTS. Berikut setelah UTS kita menggunakan aplikasi Microsoft Access. Di bawaan dari Office ada itu. Nah, baiknya juga versi yang terendah aja supaya komputer Anda lebih kompatibel 2007. Ya. Nah, kita akan membuat praktikum tentang masalah siklus akuntansi dengan Microsoft Access. Jadi bagaimana nantinya itu yang kita pelajari. Oke. Nah, semua itu kita selesaikan selama 1 semester ke depan. Tetapi jika kondisi lebih baik dan aman, maka Anda mungkin setelah UTS saya ajak datang ke kampus belajar supaya saya bisa memantau Anda yang sebenarnya. Kalau di sini saya tidak bisa melihat Anda nanti apa yang Anda sedang kerjakan. Anda bisa aja jawab, belum selesai Pak, atau tidak tahu Pak, atau Anda tidur, atau kamera Anda matikan. Jadi saya nggak tahu hasil pembelajarannya. Ya, mudah-mudahan situasi mulai membaik nantinya. Oke. Nah, itu yang pembelajaran dengan saya. Ada pertanyaan dulu tentang ini? Tidak, Pak. Nah, Tidak, Pak. nah, masalah penilaian. Untuk penilaian itu tergantung presentasi dari Ibu nantinya. Tunggu Ibu dari Ibu semuanya. Kalau tidak salah sudah pasti ada absen dinilai, tugas pasti dinilai, lalu nilai praktikum dinilai, UTS berapa persen, UAS berapa persen, nanti Ibu yang menjabarkan. Ya. Nah, jadi jangan Anda saya dengan Pak Idwar saja, jangan seperti itu. Saya dengan Ibu Asniati aja, jangan. Semua nanti akan terkontrol. Ya, tidak bisa diselesaikan oleh satu orang dosen. Apalagi saya dengan Bu As, itu selalu saling berbagi. Kadangkala saya malah disuruh mengajar teori. Jadi tidak tentuan kita. Job discussion yang mungkin saya pegang nantinya. Ya, oke. Nah, itu masalah RPS saya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, lanjut. Pak. Nah, lanjut lagi, kita melihat bahan yang ada di aplikasi Moodle. Anda sudah pernah buka Moodle semuanya? Sudah, Pak. Daring Unidanet. Sudah bisa Anda masuk ke dalam itu semuanya? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah. Nah, berarti Anda sudah tergabung di situ ya. Nah, karena lihat di situ nanti ada announcement. Announcement ini saya yang buat ini. Lalu kelas ini ada 2, kelas saya dan kelas Asniati. Jadi Anda coba memilih kelas saya ini. Ini pengumuman yang di atas. Ini yang selalu akan Anda gunakan seperti itu. Oke. Nah, lanjut. Di pertemuan pertama, tadi saya minta Anda, kalau tidak saya lakukan tatap muka, berarti Anda hanya belajar itu melihat apa namanya ini? Melihat tontonan yang ada di Moodle aja. Contoh, baca RPS, download, itu jadinya. Nah, ini untung ada fasilitas yang bisa kita gunakan untuk pertemuan tatap muka. Bentar, belum saya share kayaknya. Nah, ini saya share. Nah, kelihatan semuanya? Kelihatan, Jadi Pak. yang pakai HP agak kecil berarti ya posisi yang terjadi. Ya. Iya, Pak. Nah, begini. Ini yang announcement tadi, pengumuman tolong isi absen kalau nggak salah apa yang saya salah. Lalu ini absen saya, ini absen Ibu. Nah, nanti Anda akan otomatis. Ya. Kemudian pertemuan pertama RPS tadi sudah saya jelaskan. Pertemuan pertama kita bahas YouTube dan presentasi. Oke, bisa dipahami?
Nah, Bisa, nanti Pak. ada tugas yang saya sebut di awal tadi. Saya minta membuat presentasi dalam bentuk video, ya. Minimal durasinya sesuai yang ini aja, nanti 10 menit habis sudah. Ya. Nah, kemudian membuat PowerPoint itu cukup 5 slide saja, nggak usah banyak-banyak. Nggak ada ketentuannya di sini. Tapi pakai multimedia. Oke, untuk menyingkat waktu, saya langsung ke pembahasan lagi. Ya, saya akan coba pertama bagaimana menunjukkan kepada Anda penggunaan PowerPoint. Ya, nah, PowerPoint saya sudah punya, tapi bahasa Inggris nggak masalah. Nah ini, oke. Nah, sekarang seperti ini. Apa itu informasi ya? Nah, kalau kita mau membuat sebuah musik atau suara atau yang lainnya di sini, kita harus ngatur lewat instruksinya. Instruksinya gimana? Lihat dari sini. Ini file, di sini dia. Oh, sorry. Nah, informasi tadi, ini file, ini home. Kemudian insert, ini dia yang tampil menu-menu berikutnya. Draw, ini warna, ini desain. Desainnya kalau ini saya klik, ini yang keluar. Nah, itu salah satu contoh ini. Ini. Ya. Nah, masih banyak lagi yang lainnya. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Itu tergantung Anda memilih sesuai selera Anda nanti. Nah, maunya yang mana? Oke, itu yang seperti ini. Lanjut. Transition. Nah, ini lihat. Dengan situasi seperti ini, kita bisa juga melakukan transition istilahnya. Nah, mau yang seperti ini, mau yang seperti ini. Nah, ya seperti itu. Banyak lagi yang lain. Nah, ada yang seperti itu. Ya, istilahnya saya nggak bacakan, lihat aja. Nah, macam kan? Nah, jadi itu kira-kira contoh dari beberapa Anda memainkan semacam PowerPoint. Oke. Nah, ada lagi bagaimana Anda membuat sebuah musik di dalamnya nanti. Nah, lihat ya. Untuk musik, kita lihat dari ketentuan, nah, mana dia tadi, transition, draw, insert. Nah, dari insert, lalu pilih media. Media itu ada dua. Media ada dua, media video dan media audio. Oke. Media audio, kita ambil ini, dan Anda pastikan nanti ada musik dalam bentuk apa ini? MP4 atau MP3 ya. Saya kebetulan punya instrumen. Ini saya ambil, insert, nah, seperti ini dia. Nah, bagaimana dia supaya berbunyi? Saya klik play in background. Nah, supaya berbunyi dia, coba dengarin ini. Kedengaran musiknya? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Kedengaran? Enggak, Tidak, Pak. Pak. Wow. Bentar. Tadi malam atau kapan ya? Saya tanya kedengaran. Nah, ini kedengaran Nabila? Enggak, Pak. Nggak ada Enggak, suara, Pak. suara musiknya enggak? Tidak, Pak. Enggak Ah. kedengaran musiknya, Pak. Enggak kedengaran, Pak. Coba ini. Enggak juga? Ada? Masih belum kedengaran. Masih belum kedengaran, Pak. Oh, berarti tidak bisa masuk suara musik ke dalam share ini ya, share screen nih. Harusnya nanti Anda coba aja multimedia presentasi Anda ya. Yang jelas saya menemukan sudah ada tadi.
dengar suaranya enggak. Ya. Jadi seperti yang saya demokan tadi, nanti Anda coba. Ya, Pak. Oke. Nah, berarti Anda nanti membuat tugas pertama, buat 5 slide atau Anda ambil dari presentasi apa saja. Di saya ini ngambil dari internet juga. Ini, terus saya mainkan animasinya. Kemudian pakai ambil musik, sediakan musik dulu ya. Kalau nggak ada musiknya, nanti gimana mau anunya? Mengambil filenya itu. Oke, ada pertanyaan untuk multimedia dalam PowerPoint? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Paham, Pak. Pak. Nah, mudah-mudahan bisa dia nggak? Paham, Pak. Oke, saya stop ini. Ya Allah. Nah, sekarang untuk membuat membuat YouTube, sorry. Untuk membuat video, nah kita sebentar ya. Nah, lihat share screen saya ini. Ada kelihatan? Ada kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, itu. Ada, Jadi Pak. Kelihatan, Ada, Pak. Pak. nanti Anda cari di Google, free download Bandicom. Ya, di-download, kemudian diinstal. Gimana caranya nanti ada linknya yang sudah saya kirim. Ya. Setelah diinstal, seperti ini udah keluarnya. Jadi minta download. Bentar, dia sudah berada di dalam ini. Saya stop dulu. Nah, kalau sudah seperti ini, bentar. Nah, kalau sudah seperti ini, tidak perlu lagi install Anda ya. Nah, oke, bagaimana mengaktifkan kamera dan suara? Ini mikrofon, lihat ini. Ini mic-nya. Ada kelihatan ananya, kameranya? Sini. Kelihatan, Pak. Ini Kelihatan, Pak. suaranya, perekaman. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, bagaimana merekam? Merekam seperti ini. Ya. Nah, lalu di sini biasanya kelihatan full screen-nya nih. Nah, saya nggak bisa ganda ya, karena saya menampilkan ini pula slot X tidak bisa tampil. Jadi ini dia sudah merekam ini. Jadi waktunya jalan. Baru berapa detik ini. Nah, itu dia caranya nanti. Oke, dari hasil perekaman ini, nanti Anda ambil di dalam ini, open output-nya di mana, cari disimpan. Kalau sudah, nanti Anda coba membuka setelah hasilnya bagus, lalu bagaimana melingkan ke YouTube. Nah, ada yang sudah pernah melink YouTube? Nah, kalau belum nanti Anda juga bisa membuka manualnya lewat YouTube juga. Belajar dari YouTube semuanya ada. Karena saya terbatas dengan dua screen ini. Ya, seperti ini. Coba saya bantu dulu nanti, bisa enggak ini? Karena dua layar ini. Nah, atau ini saya stop saja, apa yang terjadi ya? Nah, saya ambil di sini. Nah, ini dia yang tadi ya. Saya ganti nama dulu. APS 5SA4 ini ya. Nah, saya harus aktifkan dulu YouTube. Saya stop ini dulu.
Bandicam. Ya, Bandicam. Saya harus aktifkan YouTube. Anda harus register dulu di YouTube-nya ya. Kalau enggak mau dia. Ini YouTube. Sebentar, belum saya share ya. Mana YouTube saya? Ini tadi. Nah, terganggu. Ini YouTube saya, cari. Ini. Nah, seperti itu caranya. Kemudian lihat ini, tanda tambah abu-abu nih. Create. Kemudian upload video. Nah, upload video di mana kita ambil. Nah, select file. Nah, tadi saya di mana? Video. Oh, di mana? Nah, Bandicam, dalam Bandicam, lalu ini select. Nah, lihat seperti itu. Lihat perkembangannya di perjalanannya di bawah. Ini dia jalan. Bawah ini ya. Udah kelihatan di bawah ini? Baru 95%. Nah, ini jawabannya nanti tidak untuk anak-anak ya. No, it's meant for kid. Nah, ini sudah selesai. Finishing proses. Kemudian ini next dulu. Next lagi. Nah, pastikan kalau ini privat. Ya, hanya untuk seseorang. Unlisted. Anyone with the video link can be watched. Nah, hanya beberapa. Kalau ini setiap orang bisa menontonnya, publish, ya. Kemudian ini ada alamatnya, saya kopikan link, ya, tuh. Nah, sebentar nanti saya kirim di Anda. Nah, itu link YouTube-nya. Oke, saya set lagi. Di mana tadi? Oke, channel YouTube seperti ini. Sudah, sebentar. Nah, ini nanti dijalankan ini. Sorry. Nah, ini. Ya, kalau ini sudah ada, berarti Anda bisa memutarnya. Lihat sini. Putar di sini. Ini dia. Ada kelihatan? Ada Pak. Nah, saya sedikit aja lihat kan, supaya jalan dia. Di perekaman saya ngajar seperti itu kelihatan. Oke.
Oke, kira-kira itu demo saya dengan 2 topik tadi. Ada pertanyaan enggak? Nanti coba di grup Anda lihat, sudah ada linknya, bisa diputar nggak itu? Ada yang sudah bisa lihat? Sudah, Pak. Bisa, Pak. Bisa, seperti itu. Nah, 2 masalah pembelajaran kita hari ini sudah bisa Anda coba sendiri. Saya hanya presentasi, waktunya pendek, tidak panjang-panjang, tapi Andanya yang banyak bekerja. Diane sudah lihat videonya tadi? Sudah, Pak. Live di YouTube kan, Pak? Ya, bisa seperti itu. Jadi Anda juga bisa membuat live di YouTube nanti seperti itu. Nah, jadi selain bodycam ada yang lain Pak, ada banyak. VCL juga ada. Jadi silakan aja, boleh bebas, tidak tergantung dengan contoh saya. Makin banyak yang Anda gunakan aplikasi, berarti Anda semakin banyak yang tahu. Kalau PowerPoint, kalau ada yang lain juga silakan. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, ada pertanyaan tambahan? Kalau tidak ada, biasanya Anda belajar dengan saya, ya terpaksa Anda harus ini mempraktekkan lagi. Kalau di labor saya tinggal menunggu Anda buat, itu saya tunggu, saya lihat. Kalau sekarang saya melihat wajah Anda aja. Anda bekerja atau enggak saya nggak tahu. Yang kelihatan kepala ke atas saja kan. Ya, Pak. Ya, Pak. Sebenarnya kalau komputer Anda sudah ada, Anda bisa bekerja, lalu lihatkan hasilnya di layar share screen saya. Nah, tetapi untuk share screen, daripada menunggu seperti ini kan saya juga tidak enak. Nanti aja dikirim. Atau di akhir saya panggil nanti, setengah jam terakhir, tolong lihatkan hasil masing-masing. Jadi Anda juga bisa melakukan share screen ya, kalau dengan komputer. Kan ada simbol share di bawah itu, warna lisannya putih, ada kotak, lalu panah ke atas, warna hijau. Ada kelihatan kalau di komputer? Nah, Ada, Pak. Anda klik itu, nanti pilih aplikasi Windows-nya, lalu share. Saya sudah melihat itu nanti dari sini. Nah, begitulah pelajaran daring kita. Oke? Ada. Sebentar, kalau enggak, saya akan kirimkan juga link absen yang pakai ini. Bentar ya. Baik, Ya, Pak. Pak. Ya, Pak. Absen F. Nilai absen seperti ini. Saya tinggal copy ini kepada Anda. Ya. Saya kirim lewat chatting bisa ya? Ada chatting kelihatan? Chat. Nah, itu keluar. Nah, itu dia. Nah, Anda klik itu, nanti Anda mengisi absen lewat Bitly itu. Paham? Paham, Pak. Nah, kalau paham, coba ini lagi. Nah, lihat wajah Anda dalam kamera juga. Tapi masih banyak yang nggak kebuka layar, saya nggak tahu itu kenapa. Nggak pakai jilbab, atau memang tidur, atau gimana. Halo, ulang lagi semuanya. Coba Andanya aktif kamera. Baik, Pak. Aktif kamera semua. Ini 23 Ya, Pak. orang yang ada. Faradila Yolanda, mana kameranya? Sonia Oktaviani, ada nggak? Siti Hadis Nabila, Reza. Hah? Hidup sinyal kayaknya. Ya, kalau saya lihat nggak ada. Siti Hadis Nabila hadir, Pak. Oke, saya ulang sekali lagi. Anda suka selfie ya, saya selfie kan semua. Nah, itu dia.
Oke, sampai di situ presentasi saya. Jika ada pertanyaan saya jawab, jika tidak, room meeting ini saya close. Anda bisa bekerja. Absen sudah bisa Anda isi lewat Moodle atau Bitly yang saya kirim. Ya, Pak. Nah, selamat Ya, bekerja. 2 tugas tadi. Kalau Anda bisa Baik, kirim Pak. ke Moodle, berarti Anda kirim jawabannya lewat WAG. WAG tahu? WA Halo Group. Pak. Tahu Pak. Nah, Ya, Pak. oke, boleh saya ending ya? Tolong dikerjakan. Nah, Ya, Pak. Pak. saya ending karena saya merekam tadi hasil rekam pembelajaran juga saya kirim. Baik Pak. Ya, Pak. Nah,